Selamat siang untuk semuanya. Kita masuk di kuliah online di hari ini. Saya bahas mengenai kelanjutan dari normalisasi database minggu yang lalu. Untuk database atau untuk normalisasi database di sini kita bahas tentang tahap-tahap dalam pembuatan normalisasi database-nya. Kalau untuk minggu yang lalu sudah saya tanggapi bagaimana fungsinya dari pembuatan normalisasi, kemudian di dalam normalisasi itu juga bertujuan untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam database, maksudnya dalam perancangannya, dalam ERD-nya. Kemudian dari beberapa hal yang bisa kita perbaiki, yang bisa kita gunakan di sini adalah tentang tahapan pertama sampai dalam tahapan yang kelima ya untuk normalisasinya. Saya ulang kembali bahwa normalisasi, fungsi dari normalisasi di sini adalah merupakan suatu teknik analisis data yang mengorganisasikan atribut-atribut data dengan cara mengelompokkan sehingga akan terbentuk entitas yang non-redundant, stabil, dan fleksibel. Ya. Teknik untuk analisis kemudian berdasarkan dalam ERD itu ada field yang kita gunakan, misalnya seperti nomor, kemudian nama, dan lain sebagainya. Ya. Dengan cara kita mengelompokkan, sehingga nanti akan terbentuk entitas yang non-redundant. Karena kemarin ada beberapa permasalahan pada suatu prasaranya, yaitu ERD-nya. Kemudian kita lihat di sini untuk tahap normalisasi, di mana untuk tahap normalisasinya mulai dari bentuk tahap normalisasi yang tidak normal, di mana untuk yang tidak normal di sini bisa kita hilangkan untuk perulangan-perulangan yang ada di dalam grupnya, sehingga nanti akan masuk dalam bentuk normal yang pertama atau 1NF. Kemudian yang kedua setelah normal yang pertama, tahap normal yang kedua adalah normal kedua atau 2NF. Kemudian ada bentuk normal yang ketiga, yang berikutnya adalah bentuk normal yang keempat atau yang disebut dengan bentuk normal Boyce plot-nya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bentuk normal yang keempat dan normal yang kelima. Ya, jadi di dalam kita bisa melakukan dari mulai dari yang tidak normal sampai pada normal yang kelima. Kita lihat apa sih yang dinamakan dengan bentuk yang tidak normal. Yang dimaksud dengan bentuk tidak normal atau yang disebut juga sebagai unnormalized form, itu adalah bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, kemudian dapat saja data tersebut tidak lengkap atau istilahnya adalah terduplikasi. Ya. Jadi kalau kita melihat pada bentuk yang tidak normal itu, ini ada kumpulan data yang akan kita rekam, kemudian tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, kemudian bisa saja data-data nanti
ada duplikasinya. Jadi hanya saja seperti pada penggunaan pada waktu praktek ya kita menggunakan yang perusahaan, di mana pada job yang pertama itu masih dalam satu tabel ada data yang bar, misalnya di nomor bukunya ataukah di nomor anggotanya, itu semuanya belum ada formatnya, belum ada perubahan-perubahan yang nantinya masuk ke dalam rancangan tersebut. Kemudian data ini dikumpulkan apa adanya, ya, apa adanya sesuai dengan pada saat kita melakukan input. Ya. Masih ingat pada waktu kita praktek di job 1, di tugas 1, di akses itu, kita masih membuat satu tabel, kemudian kita mengisikan bebas ya. Ada yang double, kemudian ada juga untuk yang tidak di primary key, ya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mentransformasikan tabel yang belum ternormalisasi menjadi tabel yang nantinya akan memenuhi di kriteria normalisasi yang pertama, ini nanti harus merubah, perhatikan di sini, yaitu harus merubah seluruh atribut yang bentuknya multi-value. Ya. Kalau atribut yang bentuknya multi-value itu berarti yang bisa kita isi lebih dari satu. Contohnya pada nomor telepon. Nomor telepon bisa kita isi lebih dari satu. Kemudian bisa juga alamat. Alamat itu juga termasuk ke dalam bentuk yang multi-value, karena alamat bisa diisi lebih dari satu. Nah, ini nanti harus kita ubah yang atribut dalam bentuk multi-value menjadi bentuk atribut yang single value. Kemudian untuk menjadikan multi-value menjadi atribut value atau atribut single value, di sini nanti harus menghilangkan repeat group yang ada di dalam tabel tersebut ya. Untuk repeatnya maksudnya di dalam penggandaan ataukah sama-sama pada tabel tersebut harus diposisikan untuk satu dari semuanya. Jadi kalau misalnya ada alamat 3, ya berarti kita masukkan ke dalam 3 baris. Contoh ya, kita lihat pada slide berikutnya. Contohnya di sini adalah bentuk tabel, saya mengambil dari contoh yang sudah ada, bentuk dari normalisasi yang tidak normal ya, maksudnya tabel yang tidak normal. Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa grup elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi di antara setiap baris pada suatu tabel. Anda lihat di dalam bagian tabel ini yang saya lingkari, itu ada nama Agus, kemudian untuk ID pelajarannya dia meminjam untuk pelajaran tersebut sebanyak 3. Jadi ada AA01 sampai AA03, ini yang AA02, ini ada data yang kosong ya, atau data yang berulang untuk ID pelajarannya. Begitu juga untuk nama Intan, ini juga diisi untuk 2 ID pelajaran, yaitu dari AA03 dan AA02, yaitu dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita harus menjadikan bentuk yang tidak normal ini menjadi yang normal, yaitu dengan memberikan setiap atribut mempunyai nilai yang automik. Jadi automik itu memiliki sifat induknya, jadi masih memiliki sifat induk, tapi kalau nanti dipecah, dia tidak akan memiliki sifat induknya lagi. Jadi hasilnya nanti tidak seperti ini lagi. Contoh yang lain, nah, ini yang perpustakaan ya. Perpustakaan kalau kita lihat di dalam pengisian data bisa saja contoh ada nama Rahayu yang di alamatnya adalah Kemuning, kemudian untuk peminjaman bukunya hanya ada 1 yaitu pada Microsoft Word, sedangkan untuk yang Iwan, ini yang Iwan itu dia meminjam sampai 3, jadi ada data yang kosong yaitu pada nama Rahayu karena dia melakukan peminjaman. Ini tidak boleh ya kalau misalnya saja kita membuat perancangan yang seperti ini.
Kemudian begitu juga untuk Tuti, Rianto, dan juga untuk yang Kiki, ini juga sama, hasilnya seperti ini itu tidak diperbolehkan karena ada data yang tidak penuh. Nah, terus bagaimana kalau dari bentuk yang tidak normal kita jadikan yang bentuk normal? Kita lihat lagi. Untuk normal 1, jadi kita masuk ke tahapan normal 1 bahwa syarat untuk normal 1 atau 1NF antara lain bahwa setiap data yang dibentuk dalam flat file, data itu dibentuk dalam satu record, kemudian bisa dikatakan satu baris satu record ya. Jadi istilahnya di sini satu record demi satu record. Nilai dari field berupa atomic value-nya tadi. Jadi tidak ada yang kosong ya. Kalau tadi kan ada yang kosong, misalnya yang namanya Agus itu seharusnya dia meminjam 3, tapi hanya tertulis Agus itu 1, tapi untuk kode buku dan juga nama bukunya ada 3 baris. Kemudian yang di perpustakaan juga tadi sama, misalnya yang namanya Iwan itu meminjamnya penuh sampai 3 buku, tapi yang lain seperti Rahayu hanya meminjam 1, kemudian ada bagian-bagian yang kosong, itu tidak diperbolehkan ya. Kemudian yang kedua, tidak adanya set atribut yang berulang atau yang bernilai ganda. Kalau tadi kan ada ya, yang tidak normal tadi kan ada banyak yang istilahnya berulang kemudian mempunyai nilai ganda. Kemudian yang C telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi tersebut. Masih ingat bahwa di dalam pembuatan suatu primary kita memberikan beberapa hal, yaitu dari yang atributnya mempunyai keunikan tersendiri. Kemudian yang keempat bahwa dari tidak normal ke normal 1, tiap atribut hanya memiliki satu pengertian saja. Ya, misalnya saja kode buku, nama buku, berarti satu pengertiannya pada buku tersebut. Atau dari nomor induk siswa dengan nama siswa itu juga setiap atribut hanya memiliki satu pengertian. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini perubahan dari yang tidak normal, yang tadinya bentuknya seperti ini, berubah menjadi normal. Ya, jadi di sini nanti ada nama Agus 3 kali. Ini berarti sudah tidak ada yang kosong dengan ID pelajaran yang dia pinjam sebanyak 3 dengan nilai 80, 90, dan 87. Begitu juga dengan Intan yang tadinya ada kekosongan karena ada data yang berulang yaitu pada pelajarannya, sehingga di sini diisikan Intan, kemudian yang kedua juga Intan, name-nya juga sama, kemudian untuk nama mata pelajarannya adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian yang menjadi primary key-nya, karena di sini ada 2 pilihan, yaitu name dan ID pelajaran. Seperti halnya di contoh yang kemarin, di dalam praktek akses, saya memberikan ada ID customer dengan ID makanan ya, ID minuman. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai primary key dan juga sebagai word ranking-nya. Ya. Terus yang lainnya lagi, ini contoh yang bisa kita terapkan, yaitu dari nama Iwan ini juga 3 kali kita isikan karena di dalam peminjamanku itu ada 3 dari Microsoft Word, kemudian Fox Pro sama SES ya. Kemudian di Rianto ini juga 2 data, kemudian di Kiki ini juga 2 data. Sedangkan untuk yang Tuti karena dia hanya 1, yaitu pada Fox Pro maupun di Rahayu juga 1 saja, maka munculnya juga seperti ini ya. Data duplikat belum ada field kunci yang unik. Ini kalau kita menggunakan pada normalisasi yang pertama. Ini juga contoh yang lainnya lagi. Jadi dari yang tidak normal berubah ke normal pertama, ini juga sama, dari yang tidak normal berubah menjadi normal yang pertama. Ya.
Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu untuk normal yang kedua, di mana untuk normal yang kedua, syarat normal kedua di sini untuk data telah memenuhi kriteria di normal ke-1, itu sudah memenuhi kriterianya. Kemudian yang kedua, bahwa atribut bukan kunci, perhatikan di sini atribut bukan kunci ya, atribut bukan kunci. Kalau atribut bukan kunci, ini haruslah memiliki ketergantungan secara fungsional. Dia mempunyai fungsional yang sepenuhnya pada kunci utama atau primary key-nya. Ya, jadi saya ulang bahwa atribut bukan kunci atau non-key itu haruslah memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada kunci utama atau pada primary key-nya. Perhatikan untuk yang normal 1 ke normal yang kedua, jadi yang tadinya masih dari 1 tabel kita pecah menjadi 3, yaitu dari tabel siswa karena di sini ada NIM dan nama, ada tabel pelajaran karena ada ID pelajaran dan pelajaran, jadi disendirikan dengan PRT-nya adalah di NIM sama di kuncinya adalah di ID pelajaran, yaitu pada primary key untuk tabel pelajaran. Kemudian untuk relasinya, kalau kita lihat relasi hasil dari tabel siswa dan tabel pelajaran, jadi NIM yang masuk sebagai primary key dan ID pelajaran yang masuk ke dalam primary key juga pada tabel yang kedua, ini kita masukkan di berbeda karena masih tidak normal menjadi normal yang pertama, kemudian berubah menjadi normal yang kedua. Contoh yang lain juga tapi terbentuk 2 tabel di relasi, yaitu pada dependensi untuk fungsional hanya ada nama dan jabatan. Nama jabatan. Kalau NIP-nya karena dia sebagai kuncinya, sebagai primary key. Kemudian untuk tabel yang kedua, ini untuk tabel yang keduanya, itu juga kita masukkan di primary key-nya adalah NIP, keahlian, dan lama atau tahun, itu pada saat dia melakukan untuk lama kerjanya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bentuk anggota. Ini kalau yang tadi ya, di dalam proses penggunaan, sebentar. Nah, kita lihat pada contoh yang lain. Di sini ada anggota, ada jam nih kalau yang asli tadi. Jadi nomor anggota A, nomor 2, nomor buku B, nomor 1, lama, jumlah jam pecah menjadi 2, yaitu dari anggota. Kalau anggota kemudian dari nomor buku, ini berarti sudah masuk ke dalam normalisasi tahap yang kedua. Ya. Perhatikan di dalam penggunaannya, kita buat untuk normal yang pertama menjadi normal yang ada pertanyaan mungkin. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk normal yang ketiga. Ya, untuk normal yang ketiga berarti di sini mempunyai syarat bahwa kalau kita mau menjadikan normal kedua menjadi normal yang ketiga, bahwa bentuk data itu telah memenuhi kriteria bentuk normal yang kedua.
Kemudian atribut bukan kunci atau non-K ini harus memiliki ketergantungan yang antara lain bahwa suatu atribut itu bukan kunci atau non-K, tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut yang bukan kunci lainnya. Kemudian seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primer K di relasi itu saja. Seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap primer K di relasi itu saja. Contohnya seperti ini, perhatikan. Ini sama dari normalisasi yang kedua dengan normalisasi yang ketiga, tinggal kita menambahkan saja untuk primer K-nya. Jadi primer K-nya di tabel nilai itu adalah NIM, tabel siswa itu juga di tabel pelajaran ya, itu adalah ID pelajarannya. Kemudian di tabel siswa itu adalah primer K-nya adalah NIM, kemudian di hasil relasinya adalah NIM dan ID pelajaran. Kalau nilai itu berarti ada tambahan untuk tabel nilainya. Jadi nanti pada saat kita memanggil dengan nomor induk 4311 akan muncul Agus. Kemudian untuk ID pelajarannya berupa AA001, pelajarannya adalah matematika dengan nilai 80. Ya, seperti halnya yang mungkin sudah Anda kerjakan dari job 4 kemarin di akses, itu juga mengkaitkan ada 4 entitas ya, direlasikan untuk 4 entitas atau 4 tabel. Kemudian contoh yang lain dari pinjam ada anggota, ada buku, dan ada peminjaman. Ya, jadi ada nomor anggota, jumlah pinjam, dan tanggal pinjam. Kalau misalnya nanti kita tambahkan di nomor buku, seperti halnya pada contoh yang di sini, nah ini menjadi 3 tabel, ya berarti dari tabel siswa dengan tabel pelajaran ada relasi yang namanya tabel nilai. Atau mungkin kita menambah lagi untuk pemecahan pada tabel yang tadinya masih di normal itu tahapan normalisasi yang ketiga. Ya, ini yang kita masukkan dalam bentuk tahap normal, kemudian normal yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kalau misalnya mau dikembangkan lagi ya bisa sampai nanti pada tahapan normal yang ke-5. Tapi di dalam suatu perancangan kita hanya membuat sampai tahapan normal yang ketiga pun itu sudah memenuhi kondisi, istilahnya sudah fleksibel ya. Tidak ada permasalahan pada bentuk ERD-nya. Jadi tidak ada redundansinya, kemudian tidak ada perulangannya. Jadi dari bentuknya sudah bisa dikatakan fleksibel untuk dibuat suatu perancangan program. Kemudian untuk materi ini, karena minggu depan Anda lihat di jadwal, itu dari angkatan 19 juga ya, libur, kemudian minggu depannya lagi baru ujian tengah semester. Jadi materinya saya ambil sampai pada normalisasi. Ya, normalisasi. Kemudian untuk bagaimana penggunaan soal dan juga untuk pengerjaannya. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan. Lagi untuk kuliah online hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.